Seperti yang minggu kemarin saya sudah sampaikan, bahwa sekalipun kita kelihatan tenang, aman, dan damai, tetapi minggu ini ada sebuah berita yang sangat mengejutkan, yaitu terjadinya gempa bumi di Kabupaten Sekadau dengan guncangan sekitar 4,8 magnitudo kalau tidak salah saya, sehingga berdampak juga ada beberapa rumah yang agak sedikit rusak gitu ya, getarannya sampai ke Kabupaten Sintang. Padahal menurut para pengamat, ahli geologi dan lain sebagainya mengatakan bahwa wilayah Kalimantan itu adalah wilayah yang aman dari ancaman gempa. Tetapi buktinya sudah pada tahun kemarin kalau tidak salah saya di Kecamatan Tainulu, tepatnya di Desa Rian. Nah, memang dunia ini sulit untuk kita prediksi. Sekalipun ilmu pengetahuan sudah mengatakan tempat ini aman, tapi nyatanya tidak demikian, saudara. Kenapa? Karena dunia ini sudah sedang menuju kepada masa kesudahannya. Karena itu kami sebagai hamba Tuhan akan terus mengingatkan kita agar kita sebagai orang beriman, sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, terus mempertebal keimanan kita, memperkuat keimanan kita. Percayalah, kita pasti akan mendapatkan pembelaan Tuhan. 1 Timotius pasal 6 ayat 12 berbunyi demikian, bertandinglah dalam pertandingan iman yang benar dan rebutlah hidup yang kekal. Untuk itulah engkau telah dipanggil dan telah engkau ikrarkan ikrar yang benar di depan banyak saksi. Ayat yang kita baca ini mengajak kita untuk berjuang dalam iman dan menyadari pentingnya hidup kekal. Karena tidak mungkin hidup kekal kita dapatkan kalau kita tidak berjuang mempertahankan kemurnian iman kita, menjalani hidup keimanan kita bukan dengan cara kita, tapi dengan cara yang berkenan kepada Tuhan. Saking pentingnya hidup yang kekal tadi, maka kita harus berebut, berjuang untuk mendapatkannya. Sesuatu yang penting, yang bernilai tinggi, itu tidak akan bisa kita peroleh dengan cara-cara yang biasa. Kita harus berjuang. Ada Tuhan yang akan terus mengarahkan kita, memberdayakan kita, jika kita memberi diri kita bersedia untuk diarahkan, dibimbing, dimentori oleh Tuhan. Berkali-kali saya sampaikan di sini bahwa kita ini makhluk kekal, makhluk abadi. Kalau kita sudah menyadari kita ini makhluk kekal, makhluk abadi, dan tempat kita atau tempat tinggal kita yang sesungguhnya bukanlah di kesementaraan dunia, tapi di kekekalan. Jadi kita harus berpikir jauh ke depan. Bagaimana kita mempersiapkan hidup di kekekalan kita dengan kita berjuang selagi kita hidup. Katakan amin. Berjuang selagi kita hidup, yaitu kita hidup sesuai dengan keimanan kita kepada Tuhan Yesus Kristus. Berjuang merebut hidup yang kekal, yaitu hal yang sangat penting dalam hidup kita. Maka langkah pertama yang harus ada pada diri kita, yaitu keberanian kita dalam menjalani hidup keimanan kita dengan tetap teguh dalam iman sesuai dengan ajaran Kristus, meskipun tantangan atau godaan begitu banyak. Keberanian kita menyatakan keberadaan kita sebagai seorang beriman yang berpijak kepada ajaran Kristus, meskipun tantangan atau godaan itu begitu banyak.
dimaksud dengan keberanian iman. Kan ada banyak orang yang tidak menunjukkan keberanian imannya dalam dia menyatakan jati dirinya sebagai orang yang percaya kepada Kristus, sehingga ketika ada godaan, ada tantangan, kita mundur dari Tuhan. Ya, seperti yang pernah terjadi pada perjalanan hidup murid-murid Yesus. Ketika Yesus ditangkap di Taman Getsemani, banyak murid-murid yang mengundurkan diri. Tapi endingnya muridnya sadar, ya, sehingga mereka kembali menunjukkan jati dirinya sebagai seorang beriman, dan akhirnya mereka siap untuk mati demi Kristus. Itulah yang dimaksudkan sebagai keberanian iman kita dalam menunjukkan jati diri kita sebagai orang yang sudah percaya kepada Kristus, meskipun ada tantangan, ada godaan, ada hambatan, ada rintangan, ada masalah dan pergumulan, kita tetap berpegang pada iman, yaitu percaya bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Yang kedua, kita tidak boleh berhenti pada satu titik. Kita terus maju, kita terus maju dan maju. Amin. Kita terus berjuang. Apalagi kita punya mentor yang namanya siapa? Yesus. Karena bersama Yesus kita bisa. Haleluya. Haleluya. Jadi untuk merebut hidup yang kekal, yang pertama tadi apa? Kita harus memiliki keberanian dalam mengaktualisasi iman kita kepada dunia ini. Yang kedua, terus berjuang dan berjuang. Jangan sampai kita menyerah pada keadaan. Kemudian yang ketiga, menghindari keinginan duniawi. Apa sih keinginan duniawi? Saya mau jelaskan. Perlu saya luruskan arti daripada pengertian duniawi ini. Kan banyak orang mengatakan ingin banyak uang itu duniawi, ingin kaya itu duniawi, ingin terkenal itu duniawi, ingin dipuja-puji itu duniawi. Padahal tidak juga seperti itu, saudara. Yang dimaksud dengan menghindari keinginan duniawi adalah kita boleh punya keinginan untuk kaya, kita boleh punya keinginan untuk banyak duit, kita boleh punya keinginan untuk menjadi seorang yang mampu dalam finansial. Kita boleh memiliki sebuah keinginan untuk bisa dikenal oleh banyak orang, menjadi public figure. Tetapi dalam kita mencapai tujuan itu, jangan sampai fokus kita bergeser dari Kristus. Katakan amin. Jangan sampai fokus kita lalu bergeser arahnya, bukan lagi kepada Kristus, tapi kepada tujuan kita. Dan inilah yang dimaksud dengan keinginan duniawi. Kalau saudara bisa ingin kaya, ingin banyak duit, tapi tetap pijakannya iman kepada Kristus, jadi kemampuan kita secara finansial, uang kita, berkat kita jadikan alat untuk memuliakan Tuhan. Ini yang benar, saudara. Ini yang benar. Ya kan? Kan ada banyak orang nih. Di satu sisi dia orang beriman, katanya orang beragama, katanya. Tetapi fokusnya tidak kepada Tuhan yang dia layani, pada Tuhan yang dia imani. Dia berorientasi kepada usahanya, kepada pekerjaannya, kepada hartanya, dan janji yang Tuhan sudah berikan kepadanya untuk hidup yang kekal itu diabaikan. Inilah yang dimaksud dengan keinginan duniawi. Jadi hari ini saya mengatakan kepada kita, kalau saudara sudah berkati, puji Tuhan. Berkat setelah itu harus saudara jadikan alat untuk memuliakan Tuhan, sehingga kita bisa menghindari diri daripada keinginan duniawi. Jangan salah kita berpikir, karena ada banyak orang mengatakan keinginan duniawi itu tidak boleh bercita-cita kaya, tidak boleh bercita-cita banyak duit, tidak boleh bercita-cita menjadi orang yang berhasil. Bukan demikian. Tapi keinginan duniawi itu adalah jika kita sedang melakukan sesuatu yang kita cita-citakan,
dan kita mengesampingkan iman kita kepada Kristus dan kita mengabaikan Kristus, itulah yang dimaksud dengan keinginan duniawi. Nah, coba hari-hari ini kita lihat apakah dan bagaimanakah orientasi hidup kita hari-hari ini. Apalagi kalau mungkin kita diperhadapkan kepada masalah-masalah keuangan, lalu kita beralasan sudah aku ya, yang penting tubuhku, aku datang ke gereja, aku beribadah kepada Tuhan, memuji Tuhan, tidak perlu aku ambil bagian dalam proyek kerajaan sorga. Nah, ini juga tidak benar. Ini juga tidak benar, ya. Jadi kalau kita memiliki tingkat keberanian iman dalam kita memperjuangkan perjalanan hidup untuk merebut hidup yang kekal dengan terus-menerus menghindari keinginan duniawi dengan melenceng fokus dari Tuhan Yesus, dan itulah yang akan menjadikan kita bisa rentan untuk berbalik meninggalkan Tuhan. Meskipun kelihatannya kita masih beragama, meskipun kelihatannya kita masih sebagai orang percaya, tetapi tanpa kita sadar kita sedang menjauh dari kasih karunia Tuhan. Dan itulah penyebab mengapa kita tidak pernah merasakan rasa ketenangan sejati dalam hidup ini, damaian, sukacita yang sejati dalam hidup ini, karena kita menjauh dari sumber damai sejahtera yang sejati tadi. Ya, jadi poin pertama, kedua, dan ketiga ini benar-benar harus menjadi bahan evaluasi bagi diri kita yang hadir hari ini. Jika itu masih ada kelemahannya, mari perbaiki. Haleluya. Kita bangkit berdiri, saudara. Haleluya, 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 haleluya. Sudah menetapkan kita untuk diselamatkan melalui iman kepada Kristus Yesus. Berpegang teguhlah kepada iman ini. Jangan pernah goyah. Tetaplah ini pribadi yang berkenan kepada Tuhan dengan kebersihan kita untuk hidup mengikuti teladan Kristus dan taat kepada firman-Nya Kristus. Terima kasih Tuhan. Kami percaya rancangan yang terbaik bagi kami. Terima kasih. Haleluya, haleluya. Inilah kami Tuhan. Hari ini kami berserah diri ke dalam tangan-Mu. Hati, pikiran, jiwa, dan batin kami, seluruh keberadaan hidup kami ke dalam tangan Tuhan. Dan biarlah dalam kami menjalani keseharian kami di sepanjang tahun ini, Engkaulah mentor kami, pembimbing pengarah kami, yang akan terus mendampingi kami untuk kami menjalani hidup sesuai dengan perkenanan-Mu. Sebab
Kami percaya jika kami sudah hidup sesuai dengan perkenan-Mu, kami sudah hidup dalam perjuangan untuk merebut hidup yang kekal, yang sebenarnya sudah ada di tangan kami. Tapi dunia ingin merampasnya. Dan hari ini kami berjanji untuk mempertahankan hal yang paling berharga dalam hidup kami, yaitu iman, penyerahan dan ketaatan kami kepada Kristus itu melebihi segala hal yang ada di dunia ini. Terima kasih ya Tuhan, kami janji hari ini untuk menjadi orang yang sungguh-sungguh setia kepadamu apapun yang terjadi. Engkaulah idola hidup kami, karena Engkaulah Tuhan Juru Selamat kami dari sekarang bahkan sampai selamanya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.